Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karya beliau Muraqqil Ubudiyah menuliskan, wa'lam annal insana la yasta'zimu nafsahu illa wa huwa ya'taqidu anna laha sifatan min sifatil kamali diniyatan au dunyawiyatan. Ketahuilah olehmu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sesungguhnya seorang insan la yasta'zimu nafsahu, tidak akan membesarkan dirinya, tidak akan merasa dirinya hebat, illa wahwa, kecuali ia mengiktikad, ia meyakini, annalaha, sesungguh ia memiliki sifatan min sifatil kamali, ia memiliki satu sifat daripada sifat-sifat yang sempurna, diniyatan, dibangsakan kepada agama adakala, atau duniyawiyatan, atau dunianya. Maksudnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang manusia tidak akan menjadi sombong kecuali ia merasa ia memiliki kelebihan atau sifat-sifat yang sempurna adakala pandangan agama ataupun dunianya. Oleh karena itu, kata Syekh Nawawi, fa asbabul kibri sab'atun, maka sebab-sebab kesombongan itu ada 7 perkara. Yang pertama, kata beliau, al-awwalu al-ilmu. Yang pertama sebab seorang menjadi sombong adalah ilmu. Di saat seorang telah memiliki ilmu, maka ia terkadang merasa ia lebih hebat dibanding dengan orang lain, sebagaimana pernah diisyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi al-khuyala, kebinasaan ilmu itu adalah kesombongan. Inilah sebab yang pertama orang terkadang menjadi sombong di ketika telah dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmul haqiqi, ilmu yang hakiki itulah ilmu ya'rifu, yang ia mengenal dengan ilmu tersebut akan dirinya dan mengenal dengan ilmu tersebut akan Rabb atau Tuhannya. Inilah ilmu yang hakiki, sehingga ketika ia mengenal dirinya ataupun Tuhannya, maka ia akan merasa hina, lemah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wasani al-amalu wal-ibadah. Yang kedua sebab daripada kesombongan adalah ilmu dan ibadah. Di ketika seorang telah melakukan satu amal kebaikan ataupun ibadah, terkadang ia terjebak oleh perasaan ia merasa telah sempurna, ia telah merasa lebih hebat di sisi Rabb-nya. Padahal ini adalah salah satu daripada penyebab ia menjadi sombong, karena telah merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya dikarenakan satu amal ataupun ibadah yang ia telah lakukan. Kemudian kita lanjutkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wassababu salisu, sebab yang ketiga daripada kesombongan adalah an-nasabu, nasab, keturunan. Di ketika seorang merasa ia berasal dari keturunan yang hebat, yang mulia, dari suku yang mulia, maka akan timbul perasaan bahwa ia lebih hebat daripada yang lainnya, sehingga falladilahu nasabun syarif, orang-orang yang berasal dari nasab yang sempurna, yastahqiru, biasanya merasa hina, man laisa lahu dzalikan nasab, merasa hina kepada mereka yang bukan senasab dengannya, wa in kana arfa'a minhu amalan, wa in kana, dan sekalipun orang lain tersebut lebih tinggi dibanding daripadanya, apakah amal ataupun ilmunya, dikarenakan merasa ia berasal daripada nasab atau keturunan yang hebat. Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, warrabi'u, yang keempat, satu sebab daripada sebab-sebab orang menjadi sombong adalah al-jamalu, kecantikan ataupun keindahan. Merasa diri lebih hebat, lebih indah, lebih cantik dibanding dengan orang lain. Ini pun menjadi sebab
bahawa timbulnya perasaan sombong terhadap dirinya. Wadhalika, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, aktaru ma yajri bainan nisa'i, ini sering terjadi terhadap orang-orang perempuan yang merasa ia lebih cantik, lebih indah dibanding dengan orang lain. Wa yad'u dhalika ilal ghibati wa dzikri uyubin nas, sifat merasa lebih cantik, lebih indah dibanding orang lain ini akan membawa kepada ghibah, mengupat orang lain, dan akan menyebut kekurangan orang lain. Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wal khamisu al-malu, yang kelima dari sebab-sebab kesombongan adalah harta. Di saat orang memiliki harta yang lebih diberikan oleh Allah, di situ ia akan merasa ia lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang lain. Wadhalika, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yajri bainal muluk, ini sering terjadi terhadap raja-raja, kemudian para pedagang dan para saudagar-saudagar yang merasa ia telah banyak harta simpanan dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wasadisu, yang keenam, al-quwah, sebab orang menjadi sombong yang keenam adalah al-quwatu, kekuatan, merasa dirinya lebih kuat dibanding dengan orang-orang lain. Dan yang terakhir kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sebab kesombongan, wasabi'u al-atba'u wat-talamidatu wal-aqaribu, sebab yang terakhir yang ketujuh orang menjadi sombong adalah atba', pengikut-pengikut, wat-talamidatu, murid-murid, dan aqaribu, kerabat-kerabat. Wa yajri dzalika, dan ini sering terjadi terhadap mereka para raja, para pemimpin, para pembesar-pembesar pada memperbanyak atau pada banyaknya tentara, dan para ulama-ulama yang mereka merasa banyaknya pengikut-pengikut yang telah mengistifadah atau berbakti, mengambil faedah terhadap mereka. Inilah 7 penyebab daripada kesombongan yang mana mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.